Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bardan, NIM L1A1200099. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dendrologi, yaitu penjelasan tentang karakteristik setiap famili pohon. Pagaceae. Karakteristiknya adalah famili Pagaceae merupakan tumbuhan berkayu dengan daun tunggal dengan spitula yang mudah gugur. Bunganya berkelamin tunggal dengan benang sari dalam bunga menjemuk menyerupai bunga dan kepala putih bergelombol. Selanjutnya ada famili Casuarinaceae. Karakteristiknya adalah umumnya tumbuhan berkayu atau pohon-pohon yang habitusnya menyerupai Coniferinae. Selanjutnya ada famili Santalaceae. Karakteristik suku cendanaan atau Santalaceae merupakan salah satu suku yang menghimpun banyak tumbuhan parasit. Karakteristik pohon cendana memiliki ciri-ciri fisik antara lain pohonnya memiliki batang yang bulat dan warna kulit kecoklatan dengan ukuran diameter maksimal 25-30 cm. Tinggi maksimal 11-15 meter. Daun berbentuk elip dengan dua ujungnya lancip. Bunganya warna merah, memiliki kelopak bunga 4-5 buah. Yang selanjutnya adalah Moraceae. Karakteristik dapat dilihat dari daunnya yang relatif tebal, agak berdaging atau sukulen, serta dari buahnya yang bukan merupakan buah sejati karena terbentuk dari dasar bunga yang membesar lalu menutup sehingga membentuk bulatan seperti buah. Contohnya adalah pohon beringin. Selanjutnya ada Sapotaceae. Karakteristiknya famili Sapotaceae pohon bergetah putih, daun tunggal, berseling, pidon rata, bunga biseksual, berumah dua, beraturan, dan buah buni atau beri. Contohnya adalah pohon tanjung. Yang selanjutnya adalah Apocynaceae. Karakteristik Apocynaceae adalah tumbuhan berupa pohon atau semak, tegak atau memanjat, jarang sekali berupa herba dan mempunyai kelenjar getah. Daun tersusun berhadapan atau berkarang. Bunga biseksual, bersimetri banyak, merupakan bunga bersimetri tunggal atau senes polyposa. Karakteristiknya mulai termasuk ke dalam habitus pohon dengan tinggi 6-10 meter, dengan diameter batang bisa mencapai 60-100 cm. Mulai berakar tunggang dengan adanya lentisel berpori pada bagian permukaan akarnya. Kulit batang berwarna coklat terang dan terdapat getah berwarna putih susu pada bagian dalam kulit kayu. Selanjutnya ada famili Rubiaceae. Karakteristik Rubiaceae umumnya berupa tumbuhan berkayu, dapat berupa semak, perdu atau pohon-pohon, jarang berupa herba dengan daun tunggal atau majemuk yang duduk berhadapan. Dengan atau tanpa daun penumpu. Daun penumpu terletak antara tangkai daun, berdekatan berpasangan, kadang-kadang terbagi dalam tajuk. Contohnya kopi. Ini ada Verbenaceae. Karakteristiknya merupakan tumbuhan terna, semak atau perdu, kadang-kadang juga berupa pohon atau liana dengan ranting-ranting jelas berbentuk segi empat. Jelas kelihatan terutama pada ujung-ujung yang masih muda. Daun tunggal tanpa daun penumpu. Duduknya berhadapan, jarang tersebar atau berkarang. Cruciaceae. Karakteristik tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan biji terbelah atau Dicotyledonea dengan anak kelas Dialipetalae, Gutiperae atau Clusiaceae. Sebagian besar berupa semak, perdu atau pohon dengan batang berkayu. Daun tunggal berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Daun tunggal berhadapan, coriaceous, tidak ada spitula. Manggis merupakan batang pohon tegak dan jelas. Struktur batangnya berkayu keras, kulit batangnya kecoklatan, mempunyai getah berwarna kuning, kasar dan tidak rata. Sistem percabangan cenderung simetris. Daun tunggal berbentuk bulat oval sampai bulat panjang. Selanjutnya ada famili
Rubbiaceae. Karakteristik Herbaceae, pohon dengan tinggi mencapai 20 meter, memiliki ciri khas pada daun yang berwarna merah ketika muda. Puspa memiliki resistensi yang tinggi, tergolong ke dalam tanaman fire toleran. Berakang tunggang, batang bulat berwarna kecoklatan. Selanjutnya ada Soneratiaceae. Karakteristik tanaman ini memiliki daun berbentuk elip dan ujungnya memanjang dengan tulang daun berbentuk menjari. Bunga memiliki kelopak bunga mengikat dan hijau serta datar dengan benang sari berwarna merah dan renggang. Buah ini memiliki morfologi yang sangat unik, berbentuk bulat dengan diameter 6-8 cm. Contohnya adalah perapat laut. Selanjutnya ada Dipterocarpaceae. Karakteristiknya antara lain pohon berukuran besar atau kecil, berdamar dan selalu menghijau. Pada umumnya batang berbadir dan kulit luar biasanya bersisik atau beralur dan seringkali mengelupas. Selanjutnya ada famili Hamamelidaceae. Karakteristik terna atau semak-semak kecil dengan daun-daun tunggal yang tebal berdaging. Duduknya tersebar atau berhadapan atau dalam roset, dengan daun-daun penumpu yang tipis seperti selaput atau mengalami metamorfosis menjadi seberkas rambut-rambut. Jarang sekali tanpa daun penumpu. Bunga banci actinomorph. Pohon rasamala yang paling umum adalah tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini biasanya diambil kayunya untuk dijadikan bahan mebel karena kokoh atau sebagai campuran bahan pengharum ruangan karena kayunya berbau khas dan super wangi. Selanjutnya Anacardiaceae. Karakteristik pemilih Anacardiaceae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu atau pohon. Buah tunggal berupa drupa, bunga majemuk, bisa biseksual atau uniseksual. Tanaman berkayu dengan saluran damar, daun tersebar, tunggal atau menyirip ganjil. Contohnya adalah pohon jambu-jambu. Yang selanjutnya adalah Sapindaceae. Karakteristik famili Sapindaceae, pohon berdaun majemuk, bunga kecil, buah bervariasi, buah kotak, batu dan beraliros. Adapun contoh jenis dari famili ini antara lain mekek. Selanjutnya ada famili Burseraceae. Karakteristik famili Burseraceae adalah majemuk menyirip ganjil, di mana pada tangkai daun teratas hanya terdapat satu daun yang tidak berhadapan. Daun berseling atau spiral di antara satu daun yang tidak berhadapan. Daun berseling di antara satu daun tersusun berseling. Dalam satu buku hanya terdapat satu daun dan tanpa kelenjar bintik pada permukaannya. Karakteristik kenari, daun selalu majemuk, tangkai daun ditutupi spatula yang berpasangan, berbagai ukuran, tangkai anak daun mempunyai biswelen atau dengkul. Selanjutnya ada famili Meliaceae. Karakteristik famili ini merupakan pohon perdu atau semak, kayu kadang harum dan majemuk menyirip atau berganda. Tidak ada stipula. Bunga hermaprodit atau biasanya uniseksual. Buah berdaging, biji memiliki pembungkus di lapisan luar. Karakteristik pohon mahoni bisa mencapai 30 meter, bahkan bisa lebih pada umur 10-12 tahun. Pohon ini siap ditebang dan dijadikan komunitas untuk kayu furnitur. Karakteristik Euphorbiaceae, jarak-jarakan sering disebut suku getah-getahan. Berdasarkan taksonomi di bawah ini, famili ini mempunyai ciri-ciri antara lain habitus perdu, pohon, dan herba. Batangnya mengandung getah berwarna putih, tulang daun majemuk atau tunggal, dan umumnya mempunyai buah kotak. Pohon karet adalah jenis tanaman berbatang besar dan pertumbuhannya tegak lurus ke atas. Ketinggian pohon ini dapat mencapai 25 meter
dan mampu bertahan hidup sampai 100 tahun. Pada batang bagian dalam terdapat getah yang disebut lateks. Getah atau lateks inilah yang menjadi alasan utama budidaya tanaman ini. Selanjutnya adalah famili Bombaceae. Karakteristik mahkota bunga berbentuk kupu-kupu tetapi tidak ada yang berlekatan. Gedang sari 10 biasanya bebas atau berdekatan. Buahnya polong atau berdaging dan tidak membuka. Seringkali bersayap, biji dengan endosperm tipis atau tanpa endosperm. Lembaga besar. Contohnya adalah pohon durian. Selanjutnya ada famili Sterculiaceae. Karakteristik Sterculiaceae adalah genus tumbuhan berbunga bisa berumah satu atau berumah dua, dan bunga-bunganya berkelamin tunggal atau biseksual. Aroma bunga dari genus ini yang tidak sedap. Ada famili Myrtaceae. Karakteristik ciri morfologi utama dari famili Myrtaceae adalah habitus berupa perdu atau pohon, akar tunggang, bagian batang berkayu, kulit batang mudah terkelupas, bertanin, daun tunggal, tidak memiliki spitula, letaknya berhadapan, berseling atau tersebar tepi rata, mengandung kelenjar minyak atsiri. Selanjutnya adalah famili Ebenaceae. Karakteristik ciri khas tumbuhan ini adalah kelompok bunga 4 helai yang terus melekat pada buahnya yang matang. Manfaat suku ini terutama adalah buahnya yang bisa dimakan dan kayunya yang bernilai tinggi. Contohnya adalah pohon kesemek. Ada Timelaceae. Karakteristik suku gaharu-garuan atau Timelaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Pohon gaharu yang dapat tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter bisa mencapai 40 hingga 60 cm. Ini memiliki daun yang lancip atau runcing pada bagian ujungnya. Bunga gaharu berwarna hijau atau kuning. Batang gaharu tidak berbanir, lurus dan bersifat kayu keras. Selanjutnya adalah famili Rhizoporaceae. Karakteristiknya pohon kecil, tinggi dapat mencapai 4 meter, batang silindris, kulit luar batang berwarna abu-abu, relatif halus dengan sedikit lentisel, percabangan biasanya monopodial, daun tunggal letak berlawanan, permukaan atas hijau muda, bentuk bulat panjang, ukuran panjang 8-10 cm. Dan tangkai daun 3-4 cm. Contohnya adalah bakau. Selanjutnya ada famili Anonaceae. Karakteristik Anonaceae memiliki daun tunggal yang duduknya tersebar dan tidak memiliki spitula dan sering mengkilap. Susunan bunga berupa bunga tunggal atau tersusun dalam simosa. Bunga yang dihasilkan merupakan bunga banci atau jarang uniseksual dan bersifat aktinomorf. Contohnya adalah pohon sirsak. Selanjutnya adalah Myristiaceae. Karakteristik suku Myristiaceae memiliki ciri utama sebagai berikut. Bunga aksiler atau supraaksiler, tunggal atau dua, banyak dalam perbungaan, berumah satu atau berumah dua. Perhiasan bunga sering 2-3, kadang 4-5 lobus. Lobus palpatus, contohnya adalah buah pala. Yang selanjutnya adalah Lauraceae. Karakteristik suku Lauraceae pohon, semak, berbau aromatik, daun tunggal, sebat, jarang berhadapan, tulang daun pinnatus, dan tanpa spitula. Karakteristiknya adalah permukaan kulit batang halus menjadi berkerut dan bersisik, berwarna abu-abu kecoklatan, kulit bagian dalam tebal, berwarna krem dengan bintik oranye, kayu agak kuning, dan jenis pioner cepat tumbuh di lahan bekas terbakar. Selanjutnya ada Fabaceae. Karakteristik Fabaceae adalah famili mencakup herba, semak, pohon dan tanaman merambat di seluruh dunia, terutama hutan hujan tropis. Biji berkeping dua atau dikotil, pada umumnya berdaun majemuk, berpasangan atau berseling.
Terdapat daun penumpu.